Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ATKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-6 pengembangan diri kelas 12 OTKP. Dengan materi hari ini adalah tips memilih perguruan tinggi negeri. Setelah sebelumnya kita membahas mengenal bagaimana perguruan tinggi, jenisnya apa aja, fakultas dan jurusannya itu apa saja. Kemudian kita sudah membahas jalur masuk dan UKT atau uang kuliah tunggal. Sekarang Ibu akan memberikan tips supaya kalian bisa lebih mantap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebelumnya, lulusan SMK itu masih mempunyai 3 peluang ya. Yang pertama itu bekerja, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah. Tidak ada yang salah dengan 3 pilihan ini. Semua pilihan itu baik, tergantung bagaimana kalian konsisten terhadap pilihan yang sudah kalian ambil. Apabila kalian bekerja, maka kalian harus konsisten menampilkan kinerja yang terbaik. Apabila kalian memutuskan untuk berwirausaha, maka kalian harus mempunyai mental yang pantang menyerah, karena wirausaha itu biasanya banyak godaannya ya. Kemudian kalau melanjutkan kuliah, nah ini Ibu akan memberikan tips-tips karena kita akan membahas tentang bagaimana memilih perguruan tinggi negeri. Oke. Sebelumnya, kenapa sih kok harus kuliah, Bu? Penting nggak sih kuliah? Kalian tuh harus kuliah karena kuliah itu sebagai investasi masa depan, yang berarti kalian menabung ilmu yang akan bisa diterapkan di masa yang akan datang. Tapi ada juga sih yang tujuan kuliahnya itu hanya untuk mencari gelar, atau mungkin mencari jodoh mungkin, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Yang penting aku nggak nganggur jadi saya kuliah. Sebaiknya 3 hal ini kalian hindari ya. Maksudnya jangan hanya asal mendapat gelar terus hanya mengisi waktu luang atau mungkin bisa mencari jodoh, tapi kalian harus benar-benar menjadikan proses kuliah ini sebagai proses investasi kalian di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi tidak hanya fokus untuk mencari gelar. Gelar akan pasti diperoleh ketika kalian sudah menyelesaikan proses perkuliahan. Tapi nikmati proses perkuliahan dengan baik, karena di sini kalian akan ditempa mentalnya seberapa kuat kalian bertahan menghadapi pahit dan asam, ada manisnya sih dunia perkuliahan. Kalian harus aktif di organisasi, kalian harus menghadapi dosen dengan berbagai macam karakter. Yang penting kalian harus menganggap kuliah ini adalah suatu proses pembelajaran sebelum kalian terjun ke masyarakat. Karena ketika kalian kuliah ini kalian harus menghadapi lebih banyak orang, lebih banyak karakter dan sifat-sifat orang. Jadi kalian nanti akan terbiasa ketika sudah terjun ke masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tips bagaimana memilih jurusan kuliah. Yang pertama, pilihlah jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya sesuai minat, bakat, dan kemampuan kalian. Kemudian yang kedua, pilihlah jurusan yang tidak populer. Seperti misalnya jurusan ilmu perpustakaan atau sosiologi, seperti itu. Karena kenapa kok harus memilih jurusan yang tidak populer? Supaya saingannya itu sedikit. Biasanya kalau jurusan yang populer itu saingannya banyak. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kalian memang percaya diri dan yakin kalian bisa lolos ke jurusan yang kalian minati itu. Kemudian yang ketiga, pilihlah jurusan yang sesuai dengan cita-cita. Jadi kalian harus menetapkan dulu rencana jangka panjang kalian. Setelah lulus kuliah tuh kalian ingin ngapain. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan jurusan. Ya walaupun memang banyak juga ketika setelah lulus kuliah banyak yang tidak bekerja sesuai dengan bidang perkuliahannya, tapi akankah lebih baik jika pilihan kalian itu sudah ditentukan dari awal dan linear dengan rencana kalian di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, jangan mengikuti orang lain. Jadi pilihlah berdasarkan keinginan kalian sendiri, karena yang menjalani kuliah adalah kalian, bukan orang lain. Jadi jangan sampai karena kalian memilih jurusan itu karena ikut-ikutan teman. Harus dengan keinginan pribadi dan kalian harus konsekuen dengan pilihan yang sudah kalian tentukan. Kemudian untuk tips memilih perguruan tinggi negeri, yang pertama, pilihlah yang mempunyai akreditasi A, minimal B. Jadi kalian searching di Google di ban akreditasi PT itu biasanya ada daftar jurusan dan PTN mana aja yang universitas yang akreditasinya. Kadang ada
universitasnya tuh akreditasinya udah A, jurusannya udah A, tapi prodinya itu masih C karena masih baru. Nah itu kan juga harus waspada ya, karena biasanya kalau untuk tes CPNS itu yang diminta tuh mulai dari jurusannya itu harus terakreditasi minimal B. Jadi harus memastikan dulu bahwa jurusan dan program studi yang kalian pilih itu sudah terakreditasi minimal B supaya lebih gampang nanti untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, pilihlah yang paling sedikit peminatnya. Kenapa ya? Karena kalau banyak peminatnya, saingan kalian semakin banyak dan peluang kalian semakin kecil. Kalau peminatnya agak sedikit, berarti kan peluang kalian untuk diterima di PTN tersebut semakin banyak. Misalnya kalian memang ingin masuk jurusan manajemen, tapi antara UNER atau UNESA ya Bu ya. Kalau UNER tuh jelas peminatnya banyak dan nilai kalian harus sangat tinggi. Jadi coba kalian memilih UNESA atau mungkin di UTM atau Trunojoyo Madura. Walaupun sama-sama jurusan manajemen, tapi peluang kalian tuh diterima di UTM itu lebih besar daripada kalian peluang diterima di UNESA atau di UNER. Seperti itu. Kemudian pilihlah lokasinya yang terjangkau dengan rumah. Kan kebanyakan kalau S1 biasanya masih jarang orang tua yang mengizinkan anaknya untuk merantau kuliah di luar kota. Tapi kalau misalnya orang tua kalian mengizinkan ya nggak apa-apa. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tugas 5. Tugasnya yaitu buatlah esai tentang perguruan tinggi impianku, minimal 300 kata atau 1 halaman, maksimal 650 kata atau 2 halaman. Esai boleh diketik atau ditulis tangan di kertas HVS ya, bukan di folio bergaris. Esai terdiri atas 4 poin. Yang pertama, pengenalan diri secara singkat. Yang kedua, alasan memilih perguruan tinggi yang diinginkan. Yang ketiga, rencana studi. Dan yang keempat, rencana setelah lulus kuliah. Pengumpulan file berupa Word atau foto kalau kalian ditulis tangan diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 12 OTKP dengan format nama, _kelas, _tanggal pengumpulan tugas. Contoh, Sriati _12 UTKP 3 _3 September 2020. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila saya sudah memberikan komentar. Tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang sudah dikumpulkan. Deadline pengumpulan tugas adalah hari Rabu 9 September 2020. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi atau WA ya. Nah, bagi kalian yang masih bingung atau meraba-raba gimana ya Bu saya bikin esai, berikut ini saya akan memberikan contoh esai saya ketika saya ingin melanjutkan program studi Magister Profesi Psikologi. Secara singkat ya, tapi ini kurang lebih 500 kata, 1,5 halaman kalau diketik di Word atau ditulis di kertas HVS. Nah, nama saya Hafida Dewi Humayro, lulusan Sarjana Psikologi Universitas Negeri Surabaya dengan IPK 3,47. Terlahir dari keluarga sederhana yang tidak terbiasa dengan limpahan materi, namun penuh dengan kasih sayang, membuat saya tumbuh menjadi pribadi yang rajin, gigih, dan pantang menyerah. Semenjak lulus dari sekolah dasar, saya diberi kebebasan untuk memilih melanjutkan di sekolah yang saya inginkan. Dari situ, saya belajar untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan yang saya ambil serta konsekuensi yang saya terima. Setelah lulus dari S1, saya ingin langsung melanjutkan studi di Magister Profesi Psikologi Universitas Indonesia, peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Saya lolos sampai tahap interview dan fokus group discussion. Tinggal pengumuman terakhir untuk daftar ulang, akan tetapi takdir belum merestui. Saya percaya bahwa Allah akan memberi yang terbaik. Saya percaya bahwa Allah akan selalu memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Walaupun pada awalnya hal tersebut tidak indah menurut kita, tetapi itu adalah yang terbaik untuk masa depan kita. Karena Allah Maha mengetahui segala apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Semua hal tersebut menjadi suatu pembelajaran bagi saya bahwa dimanapun kita berada,
harus selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, walaupun pada awalnya hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan saya untuk melanjutkan perkuliahan ke jenjang magister profesi psikologi kembali muncul saat saya membantu para siswa kelas 12 untuk mendaftar kuliah melalui jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN. Saya ingin memberikan contoh langsung kepada peserta didik bahwa orang yang sudah bekerja pun masih bisa melanjutkan pendidikannya, asalkan tidak mengganggu waktu bekerja dan tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Awalnya saya agak kesulitan memberi motivasi bagi mereka untuk melanjutkan kuliah karena stigma yang terlanjur beredar di masyarakat adalah lulusan SMK hendaknya bisa langsung kerja, tidak harus kuliah. Sungguh agak sulit memberi motivasi kepada peserta didik tanpa ada contoh nyata, karena memang kebanyakan masyarakat yang sudah bekerja pada umumnya jarang sekali yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau berikhtiar dan tawakal. Saya berencana mengambil program profesi magister psikologi bidang spesialisasi atau majoring Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Airlangga. Karena dulu waktu S1 belum kesampaian untuk kuliah di sini. Berdasarkan informasi terbaru yang saya peroleh di Instagram Universitas Airlangga, saat ini merupakan peringkat 4 universitas terbaik di Indonesia serta peringkat 521 sampai 530 universitas terbaik di dunia. Saya tertarik mengambil MAPROPIO atau Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi ini dikarenakan memang keinginan saya pribadi yang ingin menjadi seorang psikolog atau asesor sumber daya manusia di suatu industri atau organisasi. Rencana studi MAPROPIO memiliki beban studi 44 SKS, termasuk tugas akhir berupa tesis yang dapat ditempuh dalam 4 semester. Saya optimis dapat menyelesaikan semua beban studi tepat waktu, mengingat dulu waktu S1 saya bisa lulus dalam waktu 7 semester. Harusnya juga tidak akan mengalami kesulitan berarti untuk menyelesaikan program studi ini dengan support system yang baik. Apabila memungkinkan, saya berencana menyelesaikan studi dalam 3 semester. Pada awal semester, saya akan mengambil semua mata kuliah dasar umum atau kemagisteran dan mata kuliah dasar keprofesian sejumlah 18 SKS. Saat semester 2, saya akan menyelesaikan sebagian kompetensi utama majoring PIO, yaitu pengembangan individu dalam organisasi dan praktek kerja PIO 1, serta semua kompetensi pendukung minoring PIO. Walaupun yang diwajibkan hanya memilih 2 di antara 4 mata kuliah, tapi saya ingin belajar semuanya. Pada semester 3, saya berkonsentrasi untuk menyelesaikan tesis sambil praktik kerja PIO 2. Rencana ke depan setelah menyelesaikan program profesi magister psikologi adalah menjadi asesor SDM di suatu instansi pemerintahan. Tentunya harus lolos seleksi CPNS terlebih dahulu. Jika plan A tidak terpenuhi, maka plan B adalah menjadi dosen peminatan psikologi industri dan organisasi. Sambil berusaha mewujudkan rencana jangka panjang tersebut, saya akan tetap menjadi guru BK yang lebih baik lagi. Saya akan lebih memotivasi dan memberi contoh nyata, membantu lebih banyak lagi peserta didik yang lolos SNMPTN dan SPAN PTKIN, serta memberi dukungan melalui bursa kerja khusus atau BKK agar alumni SMK Wahid Hasyim bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan ridha Allah dan restu orang tua, saya yakin dapat mewujudkan rencana besar tersebut. Yang terpenting adalah selalu berusaha melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Untuk hasilnya biarlah takdir Allah yang menentukan, karena saya percaya rencana Allah jauh lebih indah dari rencana manusia. Nah, demikian ya contoh esai saya. Di paragraf ke-1 dan kedua tadi itu berisi identitas atau pengenalan diri saya secara singkat. Kemudian di paragraf ketiga dan keempat ini berisi rencana mengapa saya mengambil program profesi magister psikologi ini. Kemudian di paragraf kelima ini rencana studi saya.
ketika mengambil makropio dan paragraf ke-6 rencana ke depan setelah menyelesaikan program profesi Magister Psikologi. Berbicara itu lebih mudah, namun sulit untuk dipertanggungjawabkan. Menulis itu sulit, tapi mudah untuk dipertanggungjawabkan. Tulislah yang ingin kau lakukan, lakukanlah dari yang sudah kau tuliskan. Semua yang dituliskan dari hati akan sampai juga ke hati. Selamat menulis esai anakku, selamat berpikir tujuan rencana jangka panjang kalian. Jadi kalian harus searching dulu dan selamat memantapkan pilihan ya. Always do your best, tetap semangat, stay safe and stay healthy. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.